Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat jasmani rohani. Alhamdulillah. Baik anak-anak, alhamdulillah Pak Yusuf bersyukur sekali bertemu dengan anak-anak yang hari ini wajahnya terlihat dengan ceria, pagi yang indah, kemudian wajah-wajah yang cowok-cowok itu juga sangat tampan-tampan. Ini menjadikan saya betah dan kerasan untuk bersama-sama belajar dengan anak-anak di kelas ini. Alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk memulai agar hati kita terbimbing oleh Allah, mendapatkan hidayah Allah, sehingga pembelajaran pada hari ini kita diberikan bimbingan Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah. Mari kita berdoa. Kita baca suratul Fatihah satu kali, kemudian untuk melengkapi kita akan membaca bersama-sama sholawat busro, ngalap barokah, dan kita tujukan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan mubashshiruna biha ila yaumil akhirah. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Semoga Allah mengijabainya. Amin. Amin. Anak-anak, hari ini sebelum kita mulai kegiatan KBM-nya, saya perlu melihat kedisiplinan anak-anak dengan absensi dulu ya kehadirannya. Abid hadir? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini perlu kita ingat-ingat materi yang pernah kita bahas pada minggu yang lalu sebagai untuk bahan kita untuk mengkaji berikutnya agar kita punya gambaran-gambaran materi yang sudah kita pelajari. Kemarin kita membahas tentang bagaimana berbusana muslim sesuai dengan syariat Islam, baik muslim maupun muslimah. Kalau muslim ada batasan-batasan auratnya, bagaimana sudah kita pelajari. Kemudian muslimah, bagaimana auratnya yang harus ditutupi, dan itu sudah kita bahas sebelumnya dengan baik. Nah, kali ini sebelum kita mulai, maka Pak Yusuf akan menunjukkan tema hari ini yang sangat luar biasa adalah perilaku jujur. Coba saya mau bertanya. Tadi pagi kamu ketika berangkat ke sekolah ditanya sama ibunya, mau minta uang nak? Iya bu. Untuk beli apa? Jajan. Apakah kamu benar untuk membelikan jajan? Nah, ini adalah perilaku jujur. Maka seperti itulah nanti kira-kira pembahasan kita adalah berkaitan dengan kejujuran. Karena apa? Kejujuran adalah pangkal dari sebuah kebaikan. Nah anak-anak, agar kita nanti terfokus biar tidak pecah pembahasan kita, Pak Yusuf tunjukkan di sini ada kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menganalisa manfaat kejujuran, kemudian menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, indikator. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kalian harus mengacu pada indikator ini. Kenapa? Karena keberhasilan pembelajaran hari ini itu tertuang dalam indikator ini. Anak-anak nanti akan lihat, oh nanti kalau kita selesai belajar, saya harus bisa menguasai indikator ini. Yang pertama apa? Mengamati tayangan video dulu tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Pak Yusuf tayangkan materinya dalam bentuk video. Kemudian menyimak dan membaca penjelasan mengenai perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Dan selanjutnya mengajukan pertanyaan. Anak-anak harus aktif ya, mengajukan pertanyaan tentang perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Indikator berikutnya adalah menelaah perilaku jujur,
kemudian menyimpulkan hikmah-hikmahnya, dan menyajikan dalam bentuk laporan. Jadi nanti saya sudah siapkan anak-anak untuk membuat 3 kelompok. Jadi nanti kalau kita sudah masuk ke pembahasan diskusi, anak-anak sudah siap. Baik, makna kejujuran. Jujur itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah as-sidqu. As-sidqu bahasa kita adalah benar. Beda bahasa, tetapi dalam makna yang sama. Benar merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur. Jadi diawali dengan kata benar dulu. Karena jujur itu mengandung sesuatu yang benar, yang baik. Kemudian kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Coba anak-anak simak dulu ini, saya akan tampilkan gambar. Gambar yang pertama. Coba saya minta anak-anak untuk mendeskripsikan gambar yang ada di tampilan kita hari ini. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Baik, Mas Flaiga. Coba lihat gambarnya seperti itu, deskripsikan. Seperti apakah itu kiranya? Oke, itu gambar polisi yang sedang bertugas dan juga ingin siswa. Oh ya. Gambar berikutnya ada 2 orang anak. Siapa yang bisa menjawab? Oke, coba Mbak Elesi. Itu adalah gambar seorang anak yang menyontek teman sebangkunya atau sebelahnya. Dengan perilaku. Ya. Jadi seorang yang melakukan atau melaksanakan ujian, kemudian seorang di sampingnya itu mencoba untuk melirik dan melihat kerjaan temannya, berarti dia sedang mengerjakan soalnya tidak dengan jujur. Kemudian yang berikutnya, coba siapa yang bisa mendeskripsikan gambar yang ada di depan? Oh ya, silakan Mbak Bilkis. Yaitu Alif yang tidak jujur kepada ibunya ketika diingatkan untuk sholat. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia sudah melaksanakan sholat dulu. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan tidak jujur, maka hatinya akan bisa seperti gambar tersebut. Alif merasa bingung dan gelisah ketika ditanya oleh temannya. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui bahwasanya jujur itu merupakan tindak yang baik, perilaku yang baik sesuai dengan deskripsi kita yang pertama tadi, pemahaman maknanya. Sekarang kita harus tahu landasan-landasan kejujuran itu yang tertera dan termaktub di dalam Al-Quran. Al-Quran sangat tegas sekali membahas tentang perilaku jujur. Mari kita baca bersama-sama. Yang ada di tampilan depan ini adalah salah satu dalil yang berkaitan dengan kejujuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada tugas untuk berdiskusi sebagai bentuk PBL kalian hari ini, maka kasih hiburan dulu ya, biar kita tidak terlalu jenuh. Bersama-sama kita break dulu dengan bersama melantunkan sholawat. Karena sosok Rasulullah adalah seseorang yang paling jujur ya, paling jujur sedunia ya, sangat amanah, sangat dapat dipercaya. Sehingga kita mengambil saur teladan atau uswatun hasanah dari Rasulullah. Semoga beliau mengamini kita bersolawat hari ini. Mari bersolawat. Raqat aina, raqat aina ya syauqan, darafat ishqan, fa'ataitu ila habibi, fada ya qalbu warifqan, salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya
Ya Rasulullah. Ice breaking-nya kita sudah mulai semangat lagi ya. Semangat ya? Alhamdulillah masih semangat. Oke, hari ini setelah anak-anak menyimak video pembelajaran, Pak Yusuf akan memberikan sebuah tugas untuk dikerjakan masing-masing kelompok. Tugasnya adalah anak-anak nanti mengkaji, menganalisis makna daripada kejujuran. Ya, ada yang menganalisis makna dari kejujuran, kemudian yang kedua mencari macam-macam daripada kejujuran sebagaimana saya terangkan tadi. Kamu kemas lagi dalam diskusi, kemudian menghasilkan laporan diskusi. Kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran, karena jujur identik dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Ya, silakan bertanya sambil berdiri biar asyik. Kurang paham apa sih jujur itu? Mohon ditanggapi untuk kelompok 1 ya dalam menjawab dari pertanyaannya Mbak Rara. Apa sih jujur itu? Jadi perbuatan jujur itu adalah perbuatan yang sesuai dengan lisannya, perbuatan dan perkataannya. Jadi tidak dibuat secara bohong atau tidak sesuai fakta. Jadi sesuai. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang contoh perilaku kejujuran dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Contoh dalam lingkungan keluarga adalah memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua dengan sebenarnya mesti mendapat. Baik, ada yang bertanya lagi untuk melengkapi biar lebih hangat. Oh iya, silakan Mas Radit. Saya mau bertanya, yang keras suaranya biar semangat. Kenapa sih kita itu harus bersikap jujur? Padahal kan jujur itu kan berat sekali ya. Kenapa kok kita harus bersikap jujur? Mungkin jawaban yang mendekati kenapa sih kita harus bersikap jujur. Jujur itu adalah suatu kebaikan. Maka Nabi Muhammad pun memerintahkan kita untuk kayak berlaku baik. Ya, termasuk kebaikan kan jujur itu. Oleh karena itu kita harus bersifat jujur. Kalau ada kebohongan yang kita tutup-tutupi nanti kita jadinya bisa. Aduh, nanti ada orang yang kecewa nggak sih sama aku kalau aku berbohong sama dia kayak gitu. Makanya sebetulnya amal perbuatan tentang kejujuran itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Maka yang paling poin adalah bahwasanya kejujuran ini merupakan awal dari kebaikan-kebaikan. Ketika jujurmu kamu kumpulkan, agar terakumulasi menjadi kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu akan menuntun dan mengantarkan kita kepada surga. Allahumma amin. Nah, alhamdulillah pada penghujung ini Pak Yusuf sudah menyampaikan pematangan materinya, sudah saya kuatkan. Semoga apa yang kita sudah kaji bersama-sama tadi oleh Allah menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita, dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang manfaat dunia dan akhirat, menjadi hidayah bagi kita sehingga kita dalam berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan keluarga, dengan siapapun selalu dilandasi dengan perilaku sikap yang jujur. Baik, anak-anak, mari kita tutup kegiatan KBM hari ini. Ingat, untuk tugasnya nanti akan saya kirim melalui Google Form. Melalui Google Form kalian kerjakan sebagai bentuk evaluasi hasil kegiatan belajar hari ini. Nanti akan saya nilai dengan segera. Baik anak-anak, kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.